Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, selamat mengikuti pembelajaran secara daring dan kita masih lanjut pada mata pelajaran sejarah Indonesia. Masih meneruskan materi tentang pengaruh agama dan kebudayaan Islam di Indonesia. Nah, kali ini kita akan membahas tentang bukti pengaruh Islam yang masih ada di dalam kehidupan masyarakat Indonesia hingga kini. Pengaruh-pengaruh Islam yang masih ada itu apakah saja? Nah, yang pertama ini aksara. Nah, aksara ini merupakan akulturasi kebudayaan ya dalam Islam. Nah, aksara ini diwujudkan yang masih ada, yang masih berkembang ini sekarang misalnya adalah tulisan Arab Melayu atau Arab Gundul dan berkembangnya seni kaligrafi. Nah, kaligrafi ini semakin marak sampai dengan sekarang. Bahkan untuk di Indonesia ini menjadi ciri khas oleh-oleh ketika habis bepergian, ketika kita semua melakukan destinasi wisata religi, misalnya ke tempat-tempat ziarah Wali Songo, kemudian atau kita mengunjungi sebuah pondok pesantren. Nah, kaligrafi ini masih sangat berkembang dengan pesat. Bahkan di rumah-rumah kalian sudah ada, di dalam kelas, kemudian di sekolah-sekolah yang berbasis Islam. Ini senantiasa di tiap ruangan atau kelas atau lorong-lorong di gedung-gedung sekolah tersebut masih dipajang namanya kaligrafi. Nah, ini adalah di bidang aksara. Yang kedua, ini di bidang sosial. Dengan masuknya Islam, stratifikasi sosial di dalam kebudayaan Islam ini sistem stratifikasinya sudah tidak ada. Jadi tidak ada lagi kasta, tidak ada lagi kedudukan suatu masyarakat yang lebih tinggi. Jadi berangsur-angsur sudah menghilang. Kemudian dalam bidang pemerintahan. Dalam pemerintahan yang sebelumnya ini adalah istilah-istilah raja ya. Ketika Islam masuk dalam kebudayaan Islam, istilah raja ini sudah diganti menjadi istilah sultan. Nah, jadi yang artinya penguasa kerajaan, ini adalah sultan. Nah, kemudian susuhunan ini diganti menjadi sunan, yang berarti juga yang disembah atau yang dihormati. Misalnya kerajaan-kerajaan atau kesultanan Islam ya, kalau Kesultanan Palembang itu namanya Sultan Mahmud Badarudin II. Kemudian Kesultanan Aceh, Kesultanan Banda, kemudian Kesultanan Demak ya, dan sebagainya. Ini adalah kerajaan-kerajaan yang sudah bercorak Islam. Jadi nama raja sudah diganti menjadi sultan. Berikutnya di bidang seni bangunan. Seni bangunan ini yang masih ada hingga saat ini adalah dalam bentuk bangunan makam. Jadi makam-makam di Indonesia ini yang masih di tempat-tempat berbukit, mayoritas yang ada di tempat yang berbukit, ini mirip dengan konsep punden berundak-undak yang terdapat kijing atau cungkup ya. Contohnya ini adalah makam raja-raja Imogiri yang ada di Yogyakarta. Ini merupakan makam raja-raja atau makam para sultan Yogyakarta. Dan kemudian ada lagi makam yang masih menyerupai berada di tempat tinggi, ini adalah makam Sunan Gunung Jati dan juga makam Sunan Muria di Gunung Muria. Yang berikutnya adalah seni rupa. Anak-anak, seni rupa yang merupakan masih ada perpaduan pengaruh agama dan kebudayaan Islam. Ini berpengaruh pada perubahan seni rupa, yaitu seni lukis, seni ukir, relief, dan kaligrafi. Nah, corak kaligrafi di Indonesia ini banyak dipengaruhi oleh budaya atau corak-corak dari Persia, dari Turki, dari India, kemudian dari Afrika Utara, dengan gaya tulisannya yang menjadi sangat bervariasi. Ini menjadi kehasanan lebih memperkaya variasi kaligrafi yang ada di Indonesia. Yang berikutnya adalah pengaruh di bidang seni pertunjukan. Nah, akulturasi seni pertunjukan ini yang masih berkembang saat ini, misalnya wayang kulit. Nah,
Wayang kulit ini yang diiringi dengan gamelan sebagai penghidup cerita, dan wayang itu dimainkan oleh seorang dalang. Dan anggota Wali Songo ini yang memperkenalkan hasanah pertunjukan wayang adalah Sunan Kalijaga. Ini dalam misi atau dalam syiar dakwahnya untuk menyebarkan Islam ini sembari melakukan pertunjukan wayang kulit yang ceritanya sudah disadur dari cerita-cerita Ramayana, Mahabharata sudah diubah menjadi cerita-cerita yang bernuansa Islam. Kemudian akulturasi seni tari. Ini misalnya tari persembahan yang berasal dari Provinsi Jambi. Penari ini dihias dengan perhiasan yang sedemikian rupa, ya. Perhiasan yang gemerlap, mewah, megah dengan nuansa emas-emas sebagai hiasan kepala. Akan tetapi busana yang digunakan ini adalah busana atau baju yang tertutup seluruh badannya. Jadi busana yang digunakan adalah busana bercorak muslim. Nah, ini adalah akulturasi seni pertunjukan tari. Kemudian tari zapin, ini yang tari berasal dari Melayu, ini juga menerapkan gaya tari dan musik yang bernuansa Arab dan Persia, serta digabungkan dengan gaya lokal budaya Melayu. Berikutnya adalah pengaruh Islam di bidang kesusastraan. Nah, pengaruh kesusastraan Hindu terhadap kesusastraan Islam ini berasal dari kisah epos Mahabharata dan Ramayana. Nah, yang cerita Panji. Jadi hikayat Pandawa 5, hikayat perang Pandawa, Jaya, hikayat Sri Rama. Nah, kemudian hikayat ini kalau di Sumatera Barat ini disebut dengan Tambu. Nah, kalau di Jawa Barat disebut dengan Babat, dan di Sulawesi Selatan itu disebut dengan Lontara. Anak-anak, suluk. Sementara suluk ini adalah teks sastra yang mengandung ajaran tasawuf, yaitu suatu aliran mistik dalam Islam. Ini yang mengungkap tentang jalan spiritual asketis atau mati raga yang menuju kesatuan dengan Tuhan. Suluk Lokajaya dan Suluk Centini misalnya, ini menyebutkan nama Tuhan tidak hanya Allah, tetapi dengan banyak nama, misalnya Hyang, Hyang Sukma, Hyang Widi, Hyang Agung, kemudian Hyang Manon, kemudian Hyang Tunggal, Pangeran, Gusti, Kang Mahamulia, Kang Urbem Alam, kemudian Ingkang Amurba, Pangeran Ingkang Mahaminulya, kemudian Mahalui dan Maha Agung. Nah, muncul kata sembahyang. Ini dari kata sembah dan hyang yang artinya menyembah sang hyang, ya, merupakan bentuk akulturasi antara Hindu dan Islam. Nah, sementara dalam Islam sendiri menyebutkan sembahyang itu sebenarnya sholat, tetapi kebanyakan masyarakat masih menggunakan kata sembahyang. Ini adalah merupakan akulturasi antara Hindu dan Islam. Menyembah hyang, ya, menyembah hyang maha kuasa, menyembah hyang widiwasa. Kemudian pengaruh berikutnya ini adalah di bidang upacara. Nah, upacara ini akulturasi Hindu dan Islam. Ini upacara, misalnya upacara pernikahan, upacara kelahiran, dan upacara kematian. Dalam upacara pernikahan ini ada satu acara, misalnya siraman, selamatan, dan sesaji dengan membacakan doa-doa dari Al-Quran. Kemudian dalam upacara kelahiran, misalnya adanya mitoni atau 7 bulanan, kemudian atau siraman untuk melindungi ibu dan calon bayi dari bahaya dengan doa-doa yang bernafaskan Islam. Kemudian dalam upacara kematian ini adanya tradisi memasukkan jenazah dalam peti, kemudian merupakan adanya tradisi memasukkan jenazah dalam peti. Ini merupakan akulturasi kebudayaan megalitik yang mengenal kubur batu. Kemudian selamatan setelah jenazah dikuburkan hari ketiga, hari ke-7, hari ke-40, hari ke-100, dan hari ke-1000. Ini mirip dengan tradisi Hindu atau tradisi Srada, yaitu selamatan pada hari ke-1000 kematian seseorang. Yang terakhir, anak-anak, pengaruh budaya Islam yang masih ada hingga saat ini, misalnya di sistem kalender, ya.
Jadi sebelum masuknya Islam, masyarakat Indonesia ini sudah mengenal kalender Saka atau kalender Hindu yang dimulai pada tahun 78 Masehi. Dalam kalender Saka ditemukan nama-nama pasaran, misalnya nih Hari Legi, Paing, Pon, Wage, dan Kliwon. Nah, setelah Islam berkembang, nah Sultan Agung dari kerajaan atau Kesultanan Mataram ini menciptakan menciptakan kalender Jawa dengan menggunakan perhitungan peredaran bulan atau komariah, misalnya seperti tahun Hijriah dalam Islam. Nah, pada kalender Jawa, Sultan Agung melakukan perubahan pada nama-nama bulan. Jadi seperti Muharram, ya, Muharram itu diganti dengan nama Suro, ya. Kemudian bulan Ramadan itu diganti dengan bulan Poso. Namun hari tetap menggunakan hari-hari sesuai dengan bahasa Arab, dan hari pasaran pada kalender Saka juga tetap digunakan. Kalender Sultan Agung ini dimulai 1 Suro tahun 1547 Jawa, tepatnya 1 Muharram 1035 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 8 Agustus 1625 Masehi. Nah, anak-anak, itulah tadi beberapa bidang bukti-bukti pengaruh budaya Islam yang masih ada hingga kini di dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Oke, selamat belajar. Jangan lupa isi absensi yang ada di grup WA belajar kita bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.